Namun, kalau kita akan memakai materi maka observasinya di UMKM Bencana Mas di sini terbagi dalam 3 sesi. 1 pemaparan materi dalam makalah, 2 penampilan video, 3 sesi tanya jawab. Untuk kelompok 3 pemaparan materi kami persilakan. Suaranya acara number 19. Ini suaranya dia number 9. Sini kami akan mempresentasikan laporan hasil UMKM. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kami mengamati usaha UMKM di bidang kuliner, yaitu Bencana Mas yang dibentuk sejak tahun 2002 yang resepnya dikelola secara turun-temurun. Tujuan usaha ini yaitu yang pertama untuk memperbaiki ekonomi dan menjadikan kehidupan lebih tertata. Visi dan misi pada Bencana Mas yang pertama visi yaitu menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, 2 memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik, dan yang ketiga menjadikan usaha cemilan dapat dikenal oleh masyarakat. Misi pada usaha Bencana Mas yang pertama yaitu mengembangkan resep yang sudah turun-temurun, dan yang kedua mulai memanfaatkan tenaga kerja dan mempromosikan usaha, dan yang ketiga memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Selanjutnya struktur organisasi. Yang pertama owner membuat peraturan dan kebijakan tertinggi yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Yang kedua asisten, yaitu mengatur dan mengelola jadwal atasan. Dan yang ketiga tim produksi, yaitu memproduksi barang baku menjadi barang jadi. Dan yang keempat tim keuangan, yaitu mengelola keuangan. Dan yang kelima tim pemasaran, yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen serta mempromosikan produk. Teknologi yang digunakan di Bencana Mas ini masih bersifat manual seperti pada mesin produksi. Pada usaha ini terdapat pembayaran via online seperti BCA, GoPay, Shopee, OVO, dan QRIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nita. Kemudian yaitu perumusan masalah. Terkait kegiatan logistik yang ada di Bencana Mas, maka perumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama teknologi yang digunakan, yang kedua promosi produknya, yang ketiga alur produksinya, yang keempat proses produksinya, yang kelima ada penyimpanan barang, yang keenam prosedur jika mendapatkan komplain, yang ketujuh pengiriman yang terlambat, yang ke-8 cara pengadaan barang, yang ke-9 mengalami overstock. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui alur proses bisnis bidang logistik, yang kedua mengetahui alur kegiatan administrasi, yang ketiga menganalisis kegiatan pengolahan barang, yang keempat mengetahui proses produksi di Bencana Mas. Selanjutnya yaitu manfaat yang dapat kita rasakan setelah mengobservasi UMKM Bencana Mas, yaitu menambah wawasan kami tentang penyimpanan, pengadaan, pengiriman, dan persediaan. Landasan teori terkait supply chain management berdasarkan Sinclair et al. 2002, supply chain management adalah sebuah rangkaian perusahaan yang bekerja sama untuk menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Data supplier yaitu
UMKM ini tidak pernah mengalami kekurangan bahan saat hendak melakukan proses produksi. Selanjutnya proses produksi. 1. Pesanan. 2. Pengadaan bahan baku. 3. Yaitu ketika dikeringkan, digoreng, dibumbui. Yang keempat, dikemas atau packaging. Kelima, dipasarkan. Selanjutnya promosi dengan memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik konsumen. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor menambah kenaikan angka penjualan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pemanfaatan media berbasis IP. Pada UMKM Rencana Mas memanfaatkan teknologi pemasaran melalui pemasaran digital, yaitu melalui Instagram dan media Facebook. Oleh itu, produk dari Rencana Mas dapat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang gudang. Yang pada Rencana Mas ini seperti gudang pada umumnya, yaitu sebagai tempat penerimaan, penyimpanan sementara, serta persediaan material dan barang yang akan dipakai. Tetapi yang beda dari gudang UMKM ini yaitu pada lapisan bawah produk terdapat lapisan supaya produknya tidak lembab. Selanjutnya yaitu penyimpanan barang. Metode yang digunakan usaha Rencana Mas ini dalam penyimpanan barang sangat diperlukan karena penjualan makanan ringan yang berbentuk kering. Tujuan penyimpanan barang agar bahan supaya barang tidak cepat rusak dari segi penjualan barang. Selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan pada Rencana Mas ini terdapat beberapa, yaitu pada penataan gudang, ruang penyimpanan, tempat penjualan produk yang seharusnya tertata dengan rapi, serta barang yang tidak dipakai namun tetap disimpan. Selanjutnya yaitu kompetitor. Kompetitor pada UMKM ini yaitu contohnya pada penjual kue pusat susu Malang, daerah Medan, dan bulu Malang Sari. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya Abdullah. Konsumen, setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Dan Rencana Mas ini mulai dari masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial dan generasi Z adalah kelompok konsumen yang paling banyak mengonsumsi makanan ringan. Analisis rantai pasokan. Dan di situ ada bahan bakunya tepung terigu, soda kue, gula bubuk, vanila, telur, air, mentega, dan minyak. Penyajian hasil terkait kegiatan logistik. Dari hasil observasi yang berhubungan dengan bidang logistik di Rencana Mas, yaitu penjual harus memastikan bahwa mereka memiliki persediaan yang cukup dalam memproses penjualan untuk memenuhi pemerintah konsumen apabila konsumen memesan produk dengan stok yang banyak dan penjual mengalami kekurangan stok. Persediaan produk Rencana Mas melibatkan pemantauan, pemeriksaan, pemesanan bahan baku. Tujuannya untuk memastikan persediaan yang cukup untuk menghindari kekurangan dan kelebihan stok serta menjaga kualitas produk tersebut. Filosofi logo. Usaha Rencana Mas memiliki logo yang dibuat dengan memiliki makna setiap elemennya. Desain yang empat memberikan kesan simpel dan cantik. Dapat memberikan kesan simpel dan cantik. Dapat originalitas dari kota Semarang. Untuk informasi penggunaan teknologi yang Rencana Mas remaja. Pada awalnya usaha Rencana Mas ini berawal dari seorang kakek yang memiliki inisiatif membuat kue kering, dan keluarga besarnya berinisiatif juga untuk membuat usaha hingga sampai sekarang yang bernama usaha Rencana Mas. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, sebaiknya penataan
penampilan materi sudah selesai. Yang kedua adalah penampilan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 4 Malang ingin mewawancarai usaha UMKM di sini. Perkenalkan, saya Ustaz Rasna Safika dan rekan saya Siti Maisaro. Jadi yang pertama, kami bertanya, jelaskan bagaimana perusahaan ini didirikan. Perusahaan ini didirikan kurang lebih 2002. Tujuannya pada umumnya kita kan ingin mengembangkan usaha pengembangan saya kita ingin memperbaiki daripada ini. Jadi kita ambil beberapa resep yang tahu, jadi kita campur-campur. Tiga kan? Itu yang buat sendiri, pinggiran, Ya. pinggiran bawah sama titik bawah. Bolu juga buat dia Bolunya dari supaya. dari supplier. Oh, mengemas. Iya. Kencana Mas juga. Iya. Jadi Kencana Mas memproduksi bolu. Itu enggak tergantung nasi yang 9 gitu. Pakai distributor aja. Tiga Yang stick. bikin sendiri apa? Pintiran. Iya, pinggiran tuh plastik. Anak lu ya, stick bawah sama Pinggiran. pintiran. Jadi kayak produk apa? Strong item. Lintiran. Cuma saya belum pernah merasakan. Pintiran sama apa gitu? Pinggiran sama pintar istimewa sama stick bawah. Ya kompetitornya disebutkan di sana bolu apa? Sama Kemudian apa lagi? Tuku mana? Yang sejenis yang buat pelintiran tiga ini apa? Di Malang kota. Produk yang sejenis. Yang sejenis. enggak ada. Ini yang stick bawah. Nah ya kalau bolu itu kan dari luar. Pengalaman saya kalau kompetitor itu ya produk yang sama. Itu pertama. Yang kedua yang dari yang 11 Paren. Yang alur. Bagian bukan alur tadi. Ya. Alur pengadaan barang. Coba dijelaskan kembali alur pengadaan barang ini bagaimana? Kalau pengadaan barang yang ada di dalam nama yaitu dengan pembelian barang baku dari beberapa toko. Perlu diketahui bahwa UMKM dengan nama tidak menurut stok habis sehingga UMKM ini tidak pernah mengalami kekurangan bahan saat tidak melakukan proses produksi. Itu alur pengadaan. Ya. Ini kayak grup yang nasi dari ya Hatre. Ya, sudah itu aja. Sebenarnya kalian itu di sini dipersiapkan menjadi pemimpin, jadi lawan les aja yang agak seru gini terus kok capek gitu. Ya, lanjut. Ya, saya tambah sedikit dari tadi ada keterangannya, nggak tahu di step yang mana ya. Makanan ini banyak disukai oleh generasi Z kan? Ya, Abdillah kayaknya saya jelas no. Makanan apa terus kenapa kok disukai generasi Z iki apa? Generasi Z itu apa sih? Generasinya dari tahun Lahir berapa? Milenial itu apa? milenial itu. Milenial Dan generasi Z. tahap 1 ya, ini kalau tahap 2. Jadi mulai tahun piro sampai piro? Kira-kira kamu termasuk generasi apa? Alfa. Generasi micin itu, Bu.
Kena sopo? Jadi itu 97 sampai 2012. Kata kok generasi apa? Generasi Z berarti. Terus apa makanan yang disukai sama generasi Z itu yang mana? Kok kenapa yo? Kan? Presentasi, ya presentasi ini saya berulang-ulang menjelaskan. Presentasi ini jelas-jelas nyata dari ujung rambut sampai kaki tentang kejujurannya, tentang tanggung jawabnya, tentang kesopanannya, adab. Jadi semua kelihatan gitu loh nak ya. Jadi perlu disiapkan sampai gandol konjoni gitu loh ya. Jadi walaupun kelompok itu mesti ada nilai-nilai sendiri-sendiri. Itu yang perlu saya kasih masukan terutama sama nomor 1, nomor 11 seperti itu ya. Terus harus ngerti oh suka itu kenapa kok disukai gitu loh ya. Karena untuk ini pembelajaran agama untuk semuanya aja. Ingat nggak konsep bagaimana sih konsep agama tentang makanan itu apa yang harus diperhatikan? Hah? DPP kok? Siapa sih jawab? Jawab ayo. Konsep agama tentang makanan harus halalan terus si jelas sampai wis 6 bulan diurut ya nggak ngerti ngono apa halalan dan Ya benar yang tadi. ayo apa Halalan dan bahan apa ini Tambahku tadi. tidak pulang-pulang artinya halal dan sehat halal dan apa kok baik ya itu kan aku berulang-ulang jelaskan pada kan setiap hari saya ini makanan halal tapi seringkali tidak baik anak-anak sing perute sering bermasalah pun izin ke belakang lapo sampai sajam sing diare sing apa itu berarti kamu makan yang halal tapi tidak baik karena nggak sesuai dengan kemampuan pencernaan kalian. Jadi kadang-kadang makan itu jangan sampai asal kepingin dilihat orang itu ya, tapi aku baru nih bicara masalah baru. Kompetitor di sini itu yang kamu angkat adalah terkait dengan proses bisnis yang sama dengan kompetitornya gitu. Maksudnya sama-sama menjual oleh-oleh buat perintilan maksudnya ya dari sisi penjualan terkait dengan oleh gitu ya. Tapi kalau dari sisi sekitarnya si Kencana Mas itu ada nggak kompetitor yang sama kira-kira? Nggak ada. Berarti Kencana Mas ini dominan di daerah situ. Enggak maksudku. Ini mana di sini Kencana Mas? Nggak ada. Nah di daerah Gadang situ selain Kencana Mas ada nggak? Si Toto Plater kayak Kencana Mas kok? Yakin?